Bismillahirrahmanirrahim. Salat tidak ada hadisnya, tidak ada perintahnya. Ataupun masalah kaifiyah cara. Orang salat tadi takbiratul ihram, kemudian berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, tidak. Dia salat dari tasyahud dulu. Ini tidak tertib, Rasul tidak mencontohkannya. Tidak ada cara seperti itu, ya. Ataupun mamanya dalam tempat dan waktu. Haji ke Mekah, ini enggak haji ke Karbala, ke Irak sana seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Diterima hajinya? Tidak, karena haji itu hanya bisa ke Mekah saja. Disitulah tempat manasiknya. Kok ke Karbala pula hajinya, gimana ceritanya? Ataupun masalah waktu juga sama tadi. Contohnya umpamanya kurban tadi, waktunya setelah sholat id dia gunakan sebelum sholat id, tidak diterima kurbannya. Jadi perkara-perkara ini, walaupun sudah dilakukan, Anda seorang muslim, Anda ikhlas, kalau tidak mencontoh Nabi, percuma ibadahnya. Dan tiga-tiganya harus ada. Inilah disebut syarat diterimanya amal. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa ibadah itu tidak, ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah badan, ada ibadah hati. Dan ibadah badan itu ditentukan ibadah hati. Ingat, Anda dapat pahala saat sholat. Itu sholat kan ibadah badan, tuh ada gerakan-gerakannya. Sedekah juga ibadah harta. Haji juga ibadah harta dan badan. Itu tidak bisa ditentukan kecuali dengan adanya ibadah hati. Jadi yang menentukan diterima ibadah badan adalah ibadah hati. Dan ibadah hati yang menentukan ibadah badan itu ada tiga. Pertama, al-hub, perasaan cinta. Yang kedua, al-khawfu, perasaan takut. Yang ketiga, ar-raja'u, perasaan harap. Cinta, takut, harap tidak boleh lepas pada hati kita saat ibadah. Karena ini yang menentukan nilai ibadah badan. Ketika kita sholat, contoh saja sholat, nanti kiaskan dengan ibadah yang lainnya. Ketika kita sholat, maka hati kita harus dipenuhi dengan tiga perkara. Pertama, cinta. Saya melaksanakan sholat ini karena cinta, bukan terpaksa. Sebab kalau sholat terpaksa tidak akan diterima. Ya sah secara ibadahnya, apakah dapat pahala? Belum tentu, karena dilakukan dengan cara terpaksa. Kemudian yang kedua, takut kalau seandainya sholatnya itu tidak diterima. Takut kalau seandainya sholatnya tidak berpahala, sehingga menimbulkan perasaan khusyuk. Orang kalau umpamanya sholat tidak takut, asal-asalan dia. Bisa saja umpamanya cepat kilat kan gitu, tidak tumakninah karena tidak ada perasaan takut. Percuma ibadahnya. Kemudian yang ketiga, adanya perasaan harap. Berharap bahwa sholat saya diterima, bahwa sholat saya ini dapat pahala, bahwa sholat kita ini mengantarkan saya ke dalam sorga. Itu harapan namanya. Karena biasanya harapan itulah yang menjadikan orang semangat untuk beribadah. Contoh mamanya, kalau saya katakan kamu jadi tukang bangunan di rumah saya, kerjakan rumah, 1 hari gajinya 1 miliar. Ada harapan mendapatkan 1 miliar. Boleh jadi sebelum subuh sudah datang tuh. Dan mungkin juga nggak diawasi pun dia akan kerja saja 1 miliar 1 hari kan gitu. 1 miliar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Ketika kita ada harapan di situ, semangat ibadah kita. Makanya inilah yang menentukan ibadah adalah ibadah badan, adalah ibadah hati yang tiga ini. Takut, cinta dan harap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 6, bahwa ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita lakukan sampai sholat tadi isya, atau sekarang antum sedang duduk mendengarkan kajian, atau mungkin besok Anda akan berpuasa dan begitu seterusnya, atau mungkin ingin bersedekah, tidak mungkin terjadi kecuali semuanya karena pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong, tidak mungkin kaki antum datang ke Muhajirin. Kalau Allah tidak tolong, tidak mungkin kita sanggup sholat isya tadi. Kalau bukan karena pertolongan Allah, jangankan cerita ibadah-ibadah besar, ibadah kecil saja tidak mungkin kita lakukan. Makanya dalam sholat itu kenapa 17 kali kita mengucapkan kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Sebenarnya meminta pertolongan kepada Allah itu bagian daripada ibadah. Kenapa diulang? Kenapa tidak iyyaka na'budu titik sampai di sini saja? Hanya kepadamu kami beribadah. Karena kalimat wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan kan bagian daripada ibadah. Kenapa dikhususkan, dikeluarkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat ibadah kemudian kalimat pertolongan yang kedua, karena ibadah itu tidak mungkin dilakukan kecuali karena adanya pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong kita, tidak mungkin tergerak hati kita ini melaksanakan ibadah. Dari sini kita tahu bahwa jangan takabur dengan ibadah. Merasa saya sudah banyak sholat, saya sudah banyak sedekah, saya sudah banyak umroh, saya sudah banyak haji, saya sudah banyak ini, itu dan lain sebagainya. Karena Anda tidak mungkin melakukannya kecuali Allah yang berkehendak. Betapa banyak orang-orang yang tidak dapat hidayah. Mereka tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat. Mereka bakhil karena mungkin boleh jadi Allah belum menolong mereka dengan cara memberikan hidayah taufik kepada mereka kan? Makanya apa yang disombongkan dari ibadah? Toh semuanya juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nomor 7 bahwa kita bisa beribadah itu, tidak lain ini sebuah nikmat karunia yang besar dari Allah. Ketika kita bisa beribadah, ini nikmat. Karena banyak orang yang luang waktu, punya tenaga, sehat badan, punya biaya, tidak sanggup mereka beribadah. Ada waktu, tidak pun dia datang ke pengajian, tidak pun dia itu sholat berjamaah, tidak pun mungkin dia punya kemampuan harta banyak, tak mau pula sedekah dia. Jadi orang-orang yang kemudian dia mampu melaksanakan apa yang manusia tidak mampu, maka Anda telah diberikan nikmat yang paling besar dalam bentuk hidayatut taufik namanya. Dan nikmat hidayah itu setinggi-tingginya nikmat dalam badan kita. Rumah mewah, kendaraan indah, tanah di mana-mana, uang triliunan, tidak seberapa dengan nikmatul hidayah. Nikmatnya sebuah hidayah. Kenapa? Karena gemerlapnya keindahan dunia itu ada waktunya kita akan meninggalkannya. Boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Tapi hidayah itu akan terus dibawa kenikmatannya sampai setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat bahwa yang keberapa? Yang ke-8. 8. Bahwa manfaat ibadah itu tidak kembali kepada Allah. Ingat, manfaat ibadah itu tidak kembali kepada Allah, tapi manfaat ibadah itu kembali kepada kita. Allah tidak berhajat dengan ibadah kita. Makanya lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, hakikatnya dia telah bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kemudian Allah mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan hidayah itu untuk dirinya. Kemudian juga Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali kepada diri kalian. Sebagaimana kalau kalian berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepada diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan kita, tidak berhajat dengan ibadah kita. Semua ibadah yang kita lakukan itu hajatnya kembali kepada kita, kebaikannya kembali kepada kita, tidak ada kepada Allah. Satu dunia kufur tidak bisa mengurangi kekuasaan Allah. Satu dunia beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Kita ini adanya tidak menggenapkan, perginya juga tidak mengganjilkan. Bagi Allah Subhanahu wa taala kita ini apa? Kita ini makhluk kecil yang kalau seandainya jin dan manusianya berkumpul di sebuah tanah lapang, kemudian mereka meminta sesuatu kepada Allah dengan permintaan yang satu dengan yang lainnya, jin dan manusianya berbeda-beda,
dari mulai orang hidup sampai terakhir mati. Allah sanggup memberikan semua permintaannya, dan Allah sanggup memberikan permintaannya hanya seperti tetesan yang di ujung jarum yang dicelupkan di tengah-tengah lautan. Lautan itulah kekayaannya, satu tetes yang di ujung jarum itulah cukup untuk mengabulkan semua permintaan manusia dan jinnya. Allah itu kaya, artinya dia tidak butuh dengan kita. Walillahil matsalul a'la. Walillahil matsalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan lebih tinggi. Sesama manusia saja, ada orang yang triliunan, kaya raya, tiba-tiba kita ngasih uang 100 ribu, 200 ribu, mungkin diketawakan dari mereka. Boleh jadi kemudian mereka mengatakan, kau menghina aku, uangku triliunan, ngapain kau kasih sedekah sama aku? Itu sesama manusia bisa tersinggung loh ya. Kalau ada orang miliarder triliunan duitnya, tiba-tiba ada orang yang sedekah kepada dia 100-200 ribu, apa enggak marah dia? Serasa dihina kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tentu berbeda kekayaan dengan manusia. Dia zat yang jauh lebih kaya, dia tidak berhajat dengan kita. Makanya tadi ayat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak hendak meminta rizki kepada mereka sedikit pun, dan aku tidak hendak meminta agar mereka beri makan sedikit pun kepadaku. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena dia zat yang maha pemberi rizki, dia yang ngasih rizki kepada kita, dan dia zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini perlu kita pahami bahwa jangan mengatakan Allah berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan Allah, dan ibadah itu akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika seseorang sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian kita diberikan pahala, ingat, ganjaran atas ibadah yang kita lakukan adalah murni karunia pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pemberian dari Allah, murni. Tidak ada makhluk selain daripada Allah yang mampu memberikan pahala kepada kita. Makanya orang-orang yang ria nanti pada hari kiamat, Allah akan katakan apa? Sekarang kau datang kepada orang yang dulu kau harapkan pujiannya, minta kepada dia pahala. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang yang sholatnya ria, puasanya ria, sedekahnya ria, maka Allah katakan kepada orang-orang yang ria itu, sekarang datanglah kepada orang yang kuharapkan pujiannya di dunia, minta kepada dia balasan. Sanggup memberikan? Tidak sanggup. Karena memang pahala itu murni datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqamah dalam ibadah adalah bentuk penghambaan. Jadi ketika seseorang menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga baca Qur'annya, menjaga silaturahimnya, dan menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, berarti dia betul-betul sedang menghambakan diri kepada Allah. Karena seorang hamba akan patuh dan tidak akan bermaksiat. Itulah seorang hamba. Maka istiqomahlah dalam beribadah, supaya kita diakui kehambaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja murka kepada kita. Kemudian juga di antara kaidah ibadah, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, karena ibadah itu adalah bentuk tadallul wal khudu, bentuk merendahkan diri, bentuk merendahkan hati, menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah ibadah itu sesuai dengan perintahnya. Lakukan ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibadah itu akan bernilai di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalau kita kemudian beribadah melenceng dari aturan yang Allah aturkan kepada kita, atau aturan yang Rasul aturkan kepada kita, kita lari dari aturan itu, maka Anda tidak sedang menghambakan diri kepada Allah. Anda sedang membangkang dari penghambaan itu sendiri. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa sombong
Jangan pernah merasa sombong dengan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita tidak berhajat sehingga kita tidak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang sombong, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-Anbiya 19. Orang-orang yang sombong dan tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, rendah. Karena banyak orang-orang yang tidak berhajat, seolah-olah tidak sholat, tidak beban, seolah-olah tidak puasa Ramadan, tidak ada hutang, seolah-olah dia tidak mau bersedekah itu karena buat apa saya sedekah, capek-capek saya kerja, nanti saya miskin lagi. Buat apa saya haji, menghabiskan waktu, tenaga, capek di jalan. Ini orang sombong. Karena seolah-olah tidak berhajat dengan Allah kan. Kita ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau lepaskan dirimu dari aku walaupun sekejap mata. Itu doa Nabi. Jangan kau lepaskan ya Rabb dari diriku walaupun sekejap mata. Karena perkara apapun, baik sulit ataupun mudah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur tangan di dalamnya, maka perkara rumit akan semakin sulit, perkara mudah akan dipersulit. Karena semua perkara dapat diselesaikan dan diuraikan, baik besar atau kecil, itu tidak lain dan bukan karena pertolongan Allah. Allah yang menciptakan masalah, Allah juga yang melepaskannya. Maka pentingnya kita untuk senantiasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.